Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada beberapa hal yang diyakini oleh umat Israel dalam Perjanjian Lama yang tetap dipegang oleh umat Yahudi dalam Perjanjian Baru, yang selalu menimbulkan disputes, makan konflik dengan Yesus, karena Yesus mau merubah kebiasaan mereka. Dan ini salah satu yang membuat kemudian agak sulit untuk menerima Yesus pada zamannya. Di dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana Hagai itu mendapatkan peneguhan dari Yahweh bahwa setelah pembuangan akan dibangun kembali bait Allah. Dan memang bait Allah yang dibangun oleh Salomon itu menjadi lebih megah ketika itu dibangun oleh Herodes. Dan di dalam bacaan pertama kita melihat Tuhan sudah mengatakan hal itu. Nanti akan melebihi kemegahannya yang semula, sabda Tuhan, semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Dan kemegahan bait Allah itu kemudian menjadi kebanggaan bangsa Israel, karena dalam pemikiran mereka kehadiran Allah itu adalah dalam gedung, lebih pada suatu bangunan. Dan ketika kemudian Yesus mengatakan ketika marah-marah di bait Allah dengan mengatakan rombak saja ini, akan aku bangun 3 hari. Itu bagi mereka suatu tindakan yang menyakiti. Dan beberapa hal yang menjadi keyakinan mereka oleh Yesus diberi warna yang lain. Misalnya anak manusia. Anak manusia itu sebetulnya adalah tokoh yang dimunculkan oleh Nabi Daniel di dalam Perjanjian Lama, seorang dari dunia ini yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Dan itu oleh Yesus dikatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Jadi di sini ada semacam pengertian yang oleh Yesus itu mulai diubah, seperti Mesias. Mesias bagi orang Yahudi, ya Mesias adalah Daud. Tapi dia mengatakan Mesias dari Kristus. Kristus dari Allah. Mesias dari Allah. Dan itu dimaksudkan oleh Yesus sebagai Mesias yang berbeda. Dan dalam hal ini Yesus tidak pernah bisa dibantah. Artinya tidak terbantahkan. Ketika dia menderita, dia sungguh-sungguh menderita. Dan dia menerima itu dengan sepenuhnya. Dan tidak melawan. Sehingga apa yang dibawa oleh Kristus sebagai Mesias yang menderita, itu bagi murid-muridnya pada zamannya sungguh-sungguh sesuatu yang berubah dari pemahaman Perjanjian Lama, tetapi perubahan itu memang menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus ini sungguh-sungguh Allah yang besar, apalagi ketika dia bangkit dan kemudian menampakkan diri, sehingga mereka baru terbuka bahwa ya inilah sebetulnya Mesias yang sungguh-sungguh membawa mereka kepada keselamatan yang sempurna. Maka kalau kemudian mereka melihat penderitaan itu sebagai bagian dari keselamatan itu, lama-lama hal itu menjadi terbiasa bagi mereka. Oleh karena itu kalau kita melihat pada abad-abad pertama, para murid Yesus itu sama sekali tidak takut untuk menderita. Meskipun mereka dikejar selama 300 tahun, sama sekali tidak membuat mereka kemudian meninggalkan Kristus. Bahkan semakin hari jumlahnya semakin bertambah. Sehingga di sini kita melihat bahwa apa yang dibuat oleh Yesus dan dia menguatkan dengan Roh Kudus sungguh-sungguh nyata dan dialami oleh jemaat yang pertama. Dan jemaat pertama inilah justru yang kita melihat suatu jemaat yang teruji. Dan itulah kemudian yang sering menjadi cermin bagi kita bagaimana kehidupan jemaat yang pertama. Yang sungguh-sungguh dalam situasi yang tertekan, tapi justru jumlahnya semakin banyak. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sekarang hidup pada zaman ini, dan selalu kita mendengar dalam kitab suci, barang siapa ingin menjadi muridku harus memanggul salib dan menderita, semoga itu juga menjadi bukan sesuatu yang harus kita hindari. Memang tidak ada orang yang mau mencari penderitaan, tetapi bukan berarti kalau orang harus berhadapan dengan penderitaan, dia harus menghindar. Tetapi hadapi saja. Yesus tidak lari dari penderitaan. Dia berhadapan betul-betul. Dan dia frontal. Dihajar sampai mati.
Saudara-saudara sekalian, semoga kehidupan Yesus ini yang tidak terbantahkan pada zamannya menjadi inspirasi bagi kita manakala kita menghadapi situasi yang sungguh-sungguh menekan. Marilah kita tidak lari kepada yang lain. Marilah kita lari kepada Tuhan. Dan semoga penderitaan itu disatukan dengan penderitaan Kristus sendiri, sehingga kemudian menjadi ringan bagi kita. Dan semoga pengakuan Petrus, engkau Kristus dari Allah, dan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan ini, bukan menjadi sesuatu skandal bagi kita, bukan sesuatu yang memalukan, tetapi justru itulah kemenangan Kristus didapatkan dari penderitaan. Amin.